Selamat siang, Kak Hanok. Saat ini saya Devrinawati Situmorang akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10. Dimulai dengan 1 Yohanes 3 ayat 7. Dalam bahasa Indonesianya, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Teknia Medeis Planato emas poyon ten dikaios estin katos dikaios estin tekniknya anak-anak adalah kata benda dengan kasus vokatif, number plural dan gendernya neuter. Medeis adjektif, kasusnya nominatif dan numbernya single dan gendernya maskulin. Planato, he distract, adalah orang ketiga tunggal, voice-nya aktif dan mood-nya adalah imperatif. You must adalah you, orang kedua personal pronoun dan jenis kasusnya akusatif, numbernya single dan gendernya maskulin. Poyon, doing, adalah participle, tensesnya present, voice-nya aktif, kasusnya nominatif, numbernya single dan gendernya adalah maskulin. Dan adalah definite article, kasusnya akusatif dan numbernya single, tunggal, gendernya feminin. Lalu dikaios sunen adalah righteousness, adalah kata benda dengan kasus akusatif dan numbernya adalah tunggal, gendernya feminin. Dikaios adalah adil, merupakan kata sifat, kasusnya nominatif, numbernya single dan gendernya maskulin. Estin atau he is adalah orang ketiga tunggal dan tense-nya present, voice-nya aktif dan mood-nya indikatif yang menjelaskan situasi yang sebenarnya bertentangan dengan situasi yang terjadi atau diharapkan atau yang diperintahkan. Katos adalah adverb. Ekeinos adalah demonstrative pronoun. Kasusnya nominatif, numbernya single dan gendernya maskulin. Dikaios adil adalah adjektif, adalah bentuk nominatif dan number single dan estin adalah orang ketiga tunggal dengan tense-nya present, voice-nya aktif dan mood indikatif. Komentarnya, janganlah membiarkan seseorang pun menyesatkan kamu. Medeis planato umas. Jadi di sini adalah sebuah present aktif imperatif dengan negatif partikel dari medeis yang artinya no one, yang berarti menghentikan suatu tindakan yang sedang berjalan, kehadiran guru-guru palsu tersebut. Lalu yang kedua adalah barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Di sini opoyon kan dikaios sunen dikaios estin. Katos ekeinos dikaios estin. Ayat ini tidak dapat
disendirikan dari konteks umumnya, digunakan untuk menasehati atau mengutuki suatu posisi kedoktrinan, kebenaran pekerjaan. Di sini dalam Perjanjian Baru cukup jelas bahwa manusia tidak dapat mendekati Allah yang kudus dengan prestasi mereka sendiri. Manusia tidak dapat selamat karena upaya sendiri, namun demikian manusia harus menanggapi penawaran Allah dan keselamatan dalam karya Kristus. Lalu di sini komentarnya, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan baik, namun kepada perbuatan-perbuatan baik. Dan sasaran dari anugerah cuma-cuma Allah adalah dalam Kristus, adalah supaya para pengikut menjadi seperti Kristus. Kita pindah ke Yohanes 1 ayat Yohanes 3 ayat 8. Di sini ho poion ten amartian ekto diabolo esti hoti ap arkes ho diabolos amartei eis toto epaneron ho fios to theo inna luose ta erga to diabolo. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Di sini ho adalah definite artikel dengan kasus nominatif, numbernya single dan gendernya maskulin. Poion atau doing adalah participle, tense adalah present, voice-nya aktif, dan moodnya adalah participle. Lalu kasusnya nominatif, numbernya single dan gendernya maskulin. Lalu ten adalah definite artikel, dan kasus akusatif, numbernya single dan gendernya ada feminin. Lalu amartian error adalah noun, kata benda, kasusnya akusatif dan numbernya single dan feminin. Ek atau from adalah preposition. To of the adalah definite artikel, kasusnya genitif ya, yang ditandai dengan of, dan numbernya single, gendernya maskulin. Do kata diabolon adalah slanderous dari adjektif merupakan kata sifat dengan kasus genitif, numbernya single dan gendernya maskulin. Estin adalah orang ketiga tunggal dan tense-nya adalah present, voice-nya aktif, dan mood-nya indikatif yang benar ditandakan situasi yang sebenarnya terjadi. Lalu hoti adalah that atau conjunction. Up adalah preposisi. Arkes adalah of beginning, adalah bentuk kata benda, kasusnya genitif, dan numbernya single dan gendernya feminin. Lalu kata ho adalah bentuk definite artikel, kasusnya nominatif dan numbernya single dan gendernya maskulin. Lalu kata diabolos slanderous adalah adjektif, adalah jenis kasus nominatif dengan numbernya single dan gendernya maskulin. Lalu kata selanjutnya adalah amartanei adalah hears, adalah orang ketiga tunggal dengan tense-nya adalah present, lalu voice-nya aktif dan mood-nya indikatif. Lalu adalah is, into adalah preposisi. Toto atau this adalah demonstrative pronoun dengan kasus akusatif dan numbernya single dan gendernya neuter. Dan kata epaneron adalah orang ketiga tunggal dengan jenis tense aorist yang menyatakan fakta. Lalu voice-nya adalah pasif dan mood-nya indikatif. Lalu kata selanjutnya ho atau lagi definite artikel. Kemudian yos adalah son, anak-anak, dengan kata anak atau kata benda. Kasusnya adalah nominatif dan numbernya single, gendernya maskulin. To of the adalah definite artikel, adalah bentuk genitif dengan ditandai dengan of. Lalu numbernya single dan gendernya maskulin. Peu adalah bentuk kata benda.
dengan kasus genitif ditandai dengan of dan bentuknya single dan gendernya maskulin. Ina adalah partikel conjunction. Lalu luose adalah orang ketiga tunggal ditandai dengan tense aorist yang menyatakan fakta yang telah terjadi, lalu voice-nya aktif dan juga mood-nya subjunctif. Lalu ta atau de adalah definite artikel, bentuknya akusatif dan number-nya plural dan juga gendernya neuter. Erga atau work adalah kata benda dan kasus akusatif dan numbernya plural dan gendernya neuter. Lalu to atau of the adalah definite artikel, adalah bentuk genitif ditandai dengan of dan numbernya single dan gendernya maskulin. Lalu diabolo adalah slanderous atau slanderous dengan merupakan kata sifat adjektif dan kasusnya genitif ditandai dengan of dan numbernya single dan gendernya maskulin. Di sini kata barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Hopoyon tan amartian ecto diabolo estin. Dan di sini merupakan present active participle. Kata anak-anak dikenal sebagaimana mereka berhidup. Lalu di sini sebab iblis berbuat dosa dari mulanya estin hoti arkes. Di sini juga merupakan present aktif indikatif di mana iblis terus berbuat dosa semenjak mulanya. Dan di sini ada pertanyaan, apakah ini menunjuk pada penciptaan atau pemberontakan Allah? Kata semenjak mulanya arkes atau permulaan. Tapi di sini dikatakan dalam Lukas 10:18, Yesus berkata, ia melihat setan jatuh dari langit seperti suatu petir, namun tidak memberitahukan kepada kita kapan tepatnya. Dan ini juga masih menjadi suatu perdebatan. Tepatnya waktu kapankah yang dimaksud dengan arkes atau pada mulanya ini. Lalu di sini menyatakan dirinya. Di sini paneron. Di sini menyatakan dirinya. Kata Yunani panero artinya membawa kepada terang atau menjadikan jelas. Ayat 5 dan 6 berparalel dan keduanya menggunakan kata ini dalam bentuk passive voice paneron tadi ya, paneron. He was made conspicuous. Bentuk passive voice yang berbicara mengenai Kristus benar-benar dinyatakan dalam inkarnasinya. Masalahnya guru-guru palsu bukanlah bahwa masalahnya dengan guru-guru palsu bukanlah bahwa Injil tidak jelas bagi mereka, namun bahwa mereka memiliki agenda teologis atau filosofi mereka sendiri. Lalu yang keempat, membinasakan perbuatan iblis itu. Ina luoseta ergato diabolo. Nah, di sini maksudnya adalah manifestasi Yesus dalam waktu dan daging untuk membinasakan. Yaitu di sini menggunakan aorist aktif subjunctif dari kata luose, luo yang artinya melepaskan atau membuka ikatan atau membinasakan. Yesus melakukan hal-hal itu di Kalvari, di atas kayu salib, namun manusia harus menanggapi karya dan anugerahnya dengan menerimanya dengan iman. Ketegangan yang sudah namun belum dari perjanjian baru ini juga berhubungan dengan pembinasan
kejahatan iblis telah dikalahkan, namun ia masih aktif di dunia ini sampai penyempurnaan sepenuhnya dari kerajaan Allah. Dengan kata luo tadi, dengan adanya auris aktif subjunctif tadi. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Pasho gegenmenos etho theo amartian opoye hoti saterma oto mene kai o sunatai amartanein hoti ekto theo gegenentai. Di sini pas atau all adalah adjektif, kata sifat dengan kasus nominatif dan numbernya singular dan gendernya maskulin. Ho di sini definite artikel dan kasusnya nominatif yang mengindikasikan subjek. Lalu numbernya adalah single dan gendernya maskulin. Lalu gegenmenos adalah having been born. Di sini lahir, yang telah lahir adalah participle yang merupakan bentuk tense perfect yang sesudah suatu kata kerja yang sudah selesai dilakukan tetapi memiliki efek pada masa kini seperti he has done. Lalu verse-nya adalah pasif dan mengindikasikan pasif yang menerima perlakuan daripada subjek. Lalu dia moodnya adalah participle, lalu kasusnya nominatif dan gendernya maskulin. Act di sini adalah preposition, lalu lalu to of the adalah definite article dengan kasus genitif dan numbernya single, gendernya maskulin. Lalu ada kata theo atau Tuhan of God merupakan kata benda kasus genitif dengan numbernya single dan gendernya maskulin. Hamartian atau error adalah kata benda dan kasus akusatif dan numbernya single dan gendernya feminin. Lalu o atau not adalah conjunction. Poye, he does adalah orang ketiga tunggal dan tense-nya present, voice-nya aktif dan mood-nya indikatif yang menggambarkan situasi yang sebenarnya bertentangan dengan situasi yang mungkin atau diharapkan atau diperintahkan. Lalu hoti adalah partikel conjunction. Sterma adalah seed atau benih, merupakan kata benda dan kasusnya nominatif yang mengindikasikan subjek, lalu numbernya single, lalu gendernya neuter. Lalu kata auto atau of him adalah orang ketiga personal pronoun dan kasusnya genitif atau of dan numbernya single dan gendernya maskulin. Kata selanjutnya an atau into adalah kata preposisi. Lalu kata selanjutnya adalah auto atau to him adalah orang ketiga tunggal dan kasusnya datif ditandai dengan to. Lalu numbernya single dan gendernya maskulin. Lalu kata selanjutnya adalah many adalah he stays adalah orang ketiga tunggal dengan tense-nya present, lalu voice-nya aktif, lalu mood-nya indikatif. Lalu di kata selanjutnya adalah kai atau n atau dengan participle conjunction o atau not dengan sunatai orang ketiga tunggal dengan tense-nya present. Lalu voice-nya adalah middle atau passive deponent yang berarti meskipun dia dalam bentuk pasif, subjeknya still masih bertindak menjadi pelaku, jadi middle dia. Dan moodnya adalah indikatif dan yang menandakan bahwa situasinya sedang terjadi. Lalu adalah amartanein atau to err adalah infinitif dan tense adalah present, voice-nya aktif, lalu mood-nya infinitif. Infinitif di sini maksudnya adalah suatu kata benda yang menyimpulkan suatu aksi atau suatu tindakan atau suatu kejadian di mana ia berada gitu. Dan dalam
dalam bahasa Yunani infinitif tidak dihilangkan, tetapi masih dianggap sebagai kata benda singular neuter. Lalu di sini adalah hoti. Kata hoti adalah conjunction, dan kata selanjutnya adalah ek atau from dalam merupakan preposisi. Lalu kata to atau of the adalah definite artikel, dan bentuknya adalah genitif, ditandai dengan of, dan numbernya single, gendernya maskulin. Kata selanjutnya adalah theo atau of God, merupakan kata benda dan kasus genitif, dan ditandai dengan kata of, dan numbernya adalah single dan juga gendernya maskulin. Lalu gegenetai adalah he has been born, ada orang ketiga tunggal, ditandai dengan tense perfect ya. Perfect itu sebuah tindakan yang telah selesai tetapi memiliki efek sampai sekarang. Lalu voice-nya adalah pasif dan mood-nya adalah indikatif. Nah, di sini komentarnya adalah setiap orang yang lahir dari Allah tidak. Di sini kalau dilihat pas ho gegenet menos ektoteo ya amartian o. Jadi di sini setiap orang yang lahir dari Allah tidak berdosa ya. Setiap orang yang lahir dari Allah, saya lupa sebentar Pak. Tunggu bahasa Indonesianya. Setiap orang yang lahir Allah tidak berbuat dosa lagi. Di sini adalah perfect passive participle, dan ada beberapa paralelnya di ayat 9, di ayat 2:29 dan 5:18 yang berbicara mengenai suatu kondisi yang tetap dihasilkan oleh pelaku dari luar Allah, seperti itu. Lalu berbuat dosa. Yang tadi kan siapa orang yang dari Allah, lahir dari Allah tidak. Dari sini yang keduanya berbuat dosa oponei amartian oponei adalah present aktif indikatif dalam suatu kontradiksi dengan 2 ayat 1 di mana aorist aktif subjunktifnya digunakan 2 kali. Ada 2 teori yang mengerti arti pentingnya pernyataan ini. 1. Berhubungan dengan guru-guru palsu Gnostik, khususnya fraksi yang mengecilkan keselamatan menjadi sekedar konsep intelektual sehingga menghilangkan keharusan adanya gaya hidup moral. Yang kedua adalah present tense yang menekankan pada aktivitas yang terus-menerus dan menjadi kebiasaan tidak berbuat dosa secara tersendiri. Perbedaan teologis ini dilukiskan dalam Roma 6. Kemungkinan keberdosaan di dalam Kristus dan perjuangan yang terus-menerus dari orang percaya yang lebih sedikit berbuat dosa. Lalu yang ketiga, sebab benih dari Allah tetap di dalam Dia. Jadi di sini hoti sperma oto mene ya. Di sini artinya adalah ini bentuknya present aktif indikatif. Jadi ada beberapa teori mengenai kata sperma tadi, benih ilahi. Agustinus Luther mengatakan ini merujuk pada firman Allah, dan Calvin berkata ini merujuk pada Roh Kudus, dan orang yang lain berkata ini merujuk pada sifat ilahi atau diri yang baru. Jadi ada 3 pengertian di sini, yaitu firman Allah atau Roh Kudus atau sifat ilahi atau diri yang baru. Dan yang keempat, kemungkinan ini merujuk pada Kristus sendiri sebagai benih Abraham. Dan yang kelima, berapa berkata ini frasa bersinonim dengan frasa benih ini memiliki bersinonim atau memiliki kesamaan dengan kata lahir dari Allah. Yang keenam, nampaknya ini istilah yang digunakan oleh kaum Gnostik untuk berbicara mengenai percikan ilahi di dalam semua manusia. Dan dari kesemuanya ini, 6 pilihan ini nomor 4 adalah yang terbaik dari semua teori ini, di mana kemungkinan ini merujuk pada Kristus sendiri sebagai benih Abraham. Lalu yang ke-10 adalah
1 Yohanes 3 ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saya akan bagi-bagi dulu, perinci. Kata pertama dalam bahasa Yunaninya adalah en toto panera, estinta teknato theo kaita teknato diabolo tas o me poion dikayo sunen o estin ekto theo kayo me agapo to adelpon hoto. Di sini and di sini into atau preposition, toto to this adalah demonstrative pronoun dan kasusnya datif, ditandai dengan adanya to, lalu numbernya adalah single dan gendernya neuter. Lalu adalah panera adalah conspicuous adalah bentuk adjektif dan kasusnya nominatif dan numbernya plural dan gendernya neuter. Estin adalah orang ketiga tunggal dengan tense-nya present dan voice-nya aktif. Lalu mood-nya indikatif yang menyatakan situasi yang sedang terjadi. Lalu ta adalah definite article dalam bentuk kasus nominatif dan numbernya plural, gendernya neuter. Tekna atau anak-anak, children adalah bentuk kata benda dan kasusnya nominatif dan numbernya plural, gendernya neuter. Lalu to adalah of the adalah definite article dan kasusnya genitif, ditandai dengan kata of dan numbernya single dan gendernya maskulin. Lalu ada Theo of God adalah bentuk kata benda dan kasus genitif, ditandai dengan of dan numbernya adalah single dan gendernya maskulin. Lalu Kai adalah conjunction, lalu ta adalah the definite article, kasusnya nominatif dan numbernya plural dan gendernya neuter. Kemudian Tekna adalah noun dan kasusnya nominatif, numbernya plural dan gendernya neuter. Lalu to di sini adalah definite article, bentuknya genitif, ditandai dengan of, lalu numbernya single dan gendernya maskulin. Diabolo adalah atau of slanderers adalah bentuk adjektif, ditandai dengan kasus genitif, ditandai dengan of dan numbernya adalah single dan gendernya adalah maskulin. Lalu pas atau all adalah adjektif, ditandai dengan kasus nominatif dan numbernya adalah single dan gendernya maskulin. Lalu me atau not adalah negasi merupakan konjungsi. Lalu poion adalah doing, adalah participle dan tense-nya adalah present, voice-nya aktif, lalu mood-nya participle, kasusnya nominatif, gendernya maskulin. Lalu adalah dikayosenen. Righteousness adalah bentuk kata benda dan kasusnya akusatif, numbernya single dan feminin. Lalu ok atau not adalah conjunction. Lalu estin, he is adalah orang ketiga tunggal dan tense-nya adalah present, voice-nya aktif, lalu mood-nya adalah indikatif. Lalu act adalah preposisi, artinya from. Lalu to adalah of the, merupakan definite artikel dan kasusnya genitif. Lalu numbernya single dan gendernya maskulin. Lalu kata Theo atau of God adalah bentuk kata benda dengan kasus genitif, numbernya single dan maskulin. Lalu kata Kai atau conjunction merupakan conjunction. Lalu kata ho definite article dan kasusnya nominatif dan numbernya single, gendernya masculine. Lalu me adalah conjunction. Lalu agapo loving adalah participle dan tense-nya adalah present, voice-nya aktif, lalu mood-nya adalah participle, yaitu bentuk verbal yang digunakan sebagai adjektif atau adverb. Nah, dia participle. Lalu untuk kasusnya adalah nominatif dan numbernya single dan gendernya maskulin. Lalu ton atau the adalah bentuk definite artikel, bentuknya kasusnya akusatif. Lalu numbernya tunggal, gendernya maskulin. Lalu adelpon brother adalah bentuk kata benda, kasusnya akusatif dan gendernya maskulin dan numbernya single. Lalu auto adalah of him, adalah bentuk orang ketiga tunggal ditandai dengan kasus genitif dan ditandai dengan of tadi, lalu numbernya single dan gendernya maskulin. Komentarnya ayat 3:10 ini adalah merupakan rangkuman dari ayat 4 sampai 9 dan mengandung 2 present aktif indikatif dan 2
present active participle yang menunjukkan pada tindakan yang sedang berjalan. Secara teologis ini berparalel dengan pernyataan Yesus dalam khotbah di bukit. Bagaimana seseorang hidup untuk menyatakan hati atau orientasi rohani seseorang. Lalu kata-kata di sini ada banyak sekali kata-kata anak Allah atau anak-anak iblis, menunjukkan latar belakang Semitik Yohanes Ibrani sebagai suatu bahasa kuno tanpa kata sifat, menggunakan anak dari sebagai suatu cara untuk menjelaskan seseorang. Demikianlah yang dapat saya simpulkan, yang dapat saya jelaskan dari apa yang saya pahami dalam 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 1 Yohanes 3 ayat 10. Terima kasih Pak Hanok. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati.